santai aja. Oke, ini ya yang sudah Anda pelajari, kita lanjutkan saja. Jadi kita akan belajar bahasa matematika atau logika matematika gitu ya. Sebenarnya kalau buku induknya kita ambil dari sini, ikutnya di sini, maksudnya alur materinya kita ngikut dari buku ini gitu ya. Jadi buku ini berbahasa Inggris tapi lengkap dan tentunya padat padat dengan ketidakmengertian gitu ya, karena Anda harus artikan kata per kata gitu ya. Tapi yang kalau anak-anak sekarang enggak lah ya, generasi Anda itu sudah pinter banget bahasa Inggris saya kira ya. Tapi kita langsung di sini aja, sarinya saja di sini, intinya gitu ya. Oke, jadi dalam dunia ini, dunia perbincangan, dunia pembicaraan gitu ya, kita mengenal yang dinamakan dengan suatu kalimat pernyataan. Anda pernah ya belajar di bahasa Indonesia, kalimat itu apa gitu ya, pernyataan itu apa gitu ya. Cuman dalam berbagai kalimat atau pernyataan itu konteksnya nanti bergantung pada skup pembicaraannya gitu ya. Jadi kadang-kadang makna suatu kalimat dalam suatu skup pembicaraan atau konteks pembicaraan satu dengan yang lain itu berbeda gitu ya, atau tata aturannya berbeda, cara penulisannya berbeda gitu ya, penggunaannya mungkin berbeda, sehingga akan menimbulkan makna-makna yang berbeda juga. Karena apa? Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Contohnya bahasa sastra itu kan tidak terlalu butuh bahasa logika-logika yang resmi seperti di bahasa matematika gitu. Yang penting kan dia keindahan kalimatnya. Contohnya ini, senja resah terapung. Nah, maknanya apa ini empuh gitu ya. Hanya orang sastra yang paham atau hanya penulisnya yang paham. Nggak ada pembaca yang paham gitu ya. Yang penting bagus gitu aja ya. Oke, kemudian contoh lain ini dari masing-masing buku keluar akar. Nah, ini apa ini itu ya? Ini bahasa sastra, bahasa kalimat apa namanya? Yang penting unik, yang penting indah gitu ya. Atau bahasa-bahasa aturan yang digunakan dalam kalimat hukum gitu ya, kalimat-kalimat pernyataan hukum seperti ini misalkan, itu juga punya aturan yang berbeda. Barang siapa meniru, memasukkan uang kertas dan atau dengan sengaja menyimpan. Lah ini kan makna dan atau seperti ini kalau di dalam matematika maknanya bagaimana sih gitu ya. Nah, itu nanti berbeda juga tentang teknis ininya, teknis pemaknaannya gitu ya. Karena kalau dalam hukum dan atau ini bisa kita ambil semua secara bahasa hukum, dan atau itu bisa dua-duanya itu ya, atau bisa salah satunya kan gitu kalau dalam bahasa hukum. Artinya dia memasukkan saja atau dia menyimpan saja gitu ya, atau dia dua-duanya yang memasukkan yang menyimpan kan gitu ya. Tapi kalau ini di dalam bahasa matematika sebenarnya kan nggak perlu pakai dan atau. Kira-kira menurut Anda kalau dalam bahasa matematika, logika matematika kita pakai apa kira-kira? Halo? Yang sudah belajar agak banyak mungkin paham. Belum paham ya? Ada yang sudah sampai dengan konjungsi, disjungsi, implikasi belum belajarnya? Sudah, Pak. Nah, sudah ya, ada yang sudah belajar sampai situ. Kira-kira kalau di dalam bahasa matematika pakai apa, Mas? Disjungsi, Pak. Atau saja ya? Atau saja cukup, Mas? Cukup. Cukup ya. Kenapa? Karena kalau atau itu salah satunya terpenuhi sudah cukup itu, Mas ya. Bisa salah satunya boleh atau keduanya juga boleh. Pernyataan itu kan bernilai benar kan gitu ya. Nah, maka ini kalau dalam bahasa matematika ini terlalu boros gitu kira-kira. Tapi kalau dalam bahasa hukum memang harus dipertegas gitu kadang-kadang di dalam perundang-undangan gitu. Kalau tidak dikasih dan nanti kalau dua-duanya malah nggak apa-apa gitu dikira. Padahal jelas kalau dalam logika matematika pakai atau itu sudah cukup. Nah itu maksudnya apa namanya, penggunaan kalimat di dalam berbagai bidang itu nanti tergantung ya sesuai dengan kebutuhan dan konteks apa namanya semesta pembicaraannya. Itu ya. Kemudian next saya akan langsung saja ke sudah saya jelaskan tadi semesta pembicaraan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan semesta pembicaraan gitu ya? Dia adalah himpunan semua objek-objek
yang dibentangkan di dalam pembicaraan. Jadi kalau dulu Anda biasanya kalau misalkan ada yang pernah ini ya dulu ya, saya yakin semua pernah belajar tentang himpunan. Next, gitu ya. Anda pernah belajar tentang himpunan, ini namanya diagram apa dulu kalau di SMA Anda kenal seperti ini? Seperti ini? Diagram apa dulu? Diagram Venn. Biasanya di kotak ini dikasih simbol apa dulu? S. Semesta. S ya. Artinya semesta. Itu karena kita bicaranya dalam bahasa Indonesia biasanya ya. Kalau biasanya dulu dalam apa? Kalau Anda belajarnya pakai literatur bahasa Inggris, nanti di sini kan universum, gitu ya, universum. Dia adalah semesta juga sebenarnya. Jadi itu aja bedanya. Apa namanya? Dia seluruh kemungkinan, seluruh objek-objek yang dibentangkan dalam apa namanya pembicaraan itu, entah nanti dia masuk di dalam skup himpunan kecil atau dia di luar himpunan yang diinginkan itu, tapi selama dia di apa masih mungkin untuk dibicarakan dalam konteks pembicaraan itu, ya dia masih masuk di dalam semestanya gitu ya. Kira-kira. Kemudian apalagi tadi? Ini semesta itu juga nanti tergantung dari konteks pembicaraan ya. Kalau di dalam percakapan sehari-hari, semesta pembicaraan itu ya berarti seluruh alam semesta gitu ya. Karena kalau orang bicara itu kan apa namanya, skupnya kan sangat luas ya. Kalau Anda ngobrol sama temen gitu ya, pas ngobrol, pas lagi gosip sama temen itu kan yang dibicarakan banyak. Tiba-tiba ada cowok lewat itu yang cewek pada gosip itu ya. Wah, nanti, ini kayak artisnya drakor kemarin gitu ya wajahnya gitu mungkin. Jadi tiba-tiba terus langsung ngomong drakor. Nanti drakor terus ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ngomong koneksi. Wah, saya nggak lihat cowoknya itu di drakor karena koneksi saya sedang lemot gitu ya. Tiba-tiba langsung bahas duit. Kok sampai duit kenapa? Waduh, paket data saya habis, belum bisa ngisi gitu ya. Langsung ngomong masalah duit. Terus nanti ngomong duit tiba-tiba ngomong orang tua. Lah, kamu nggak dikasih orang tua ya dan sebagainya. Nanti orang tua tiba-tiba ngomong apa lagi. Jadi bisa meluas sampai bahasa apapun gitu ya, sampai kadang-kadang ngomong Tuhan, wah Tuhan mungkin belum ngasih rezeki sama orang tuamu gitu, karena kamu tidak rajin berdoa gitu. Jadi kalau pas sekali lagi kita ngobrol itu nanti pembicaraan yang kita apa namanya kata-kata yang kita munculkan, objek-objek yang muncul dalam pembicaraan kita itu kan sangat luas sekali. Makanya dalam bahasa sehari-hari itu ya semesta pembicaraannya adalah seluruh alam semesta gitu ya. Dan apa namanya, karena terlalu luasnya tadi itu, karena semesta pembicaraan itu terlalu luas, makanya sangat mungkin muncul kadang-kadang salah penafsiran, ambiguitas gitu ya, atau orang tidak bisa menangkap maksud dari orang lain gitu ya, yang dikatakan oleh orang lain karena terlalu luas konteksnya, tidak dibatasi pembicaraannya gitu ya. Tadi itu contohnya ini. Oh, ini arti yang tadi itu ya, dari masing-masing buku keluar akar tadi itu maksudnya apa ini itu ya. Buku yang mana, akar itu akar apa, kalau akar tumbuhan itu maksud keluar dari buku dan sebagainya, maka ini sulit untuk difahami. Kemudian nah ini contoh lain lagi, misalkan Anda kan sering ya salah paham gitu ya. Salah paham ketika bicara dengan orang lain misalkan gitu ya. Salah paham ketika bicara dengan orang lain karena apa? Karena tadi semesta pembicaranya tidak kita batasi, sehingga ketika kita mengatakan satu atau dua kata itu yang maksud kita ingin menegaskan suatu arti itu, orang lain memahami dengan arti yang lain gitu. Karena saking luasnya semesta pembicaraan kita. Nah itu ya teman-teman. Nah kalau di dalam nanti logika matematika itu, atau di dalam matematika secara khusus itu nanti semesta itu akan kita batasi gitu ya. Kalau dia bilangan ya nanti mungkin bilangan tertentu, dia himpunan bilangan apa gitu dalam pembicaraan itu, dalam kasus permasalahan itu gitu ya. Itu. Kemudian
Next. Langsung saja. Ini. Kalau Anda ini ya, kalau Anda nanti mendapati notasi atau simbol R tebal atau R cantik, kadang-kadang kan nanti ditulis R cantik. Pak R cantik kayak gimana sih maksudnya gitu ya? R cantik itu biasanya ditulis kayak gini nanti ya. Nah, kayak gini. Kalau Anda mendapati simbol-simbol seperti ini atau R tebal itu nanti biasanya dia menotasikan himpunan bilangan real gitu ya. Himpunan bilangan real. Nah, bahasa matematikanya lebih populer disebut dengan bilangan real. Tapi kadang-kadang beberapa penulis yang dari Indonesia, real ini diterjemahkan. Jadi bilangan nyata ya. Nggak apa, karena memang artinya real itu nyata ya. Kenapa Pak dia disebut dengan real atau nyata? Karena bilangan real ini bilangan yang nyatanya ada di dalam kehidupan kita, di dalam apa namanya kehidupan sehari-hari kita. Ya. Lawannya real itu adalah nanti bilangan ini ya, kompleks gitu ya. Bukan lawannya sih ini. Ini himpunan bilangan kompleks. Nah, kompleks itu yang kalau Anda pernah dengar himpunan yang nanti ditulis dengan bentuk seperti ini. A plus IB gitu ya. A plus IB, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan real, sedangkan I-nya itu adalah akar min 1. Pernah dengar bilangan seperti ini? Jadi, atau bisa juga ditulis seperti ini, akar min 1 kali B gitu ya. Pernah nggak dengar seperti ini? Pernah, Pak. Pernah ya. Ini namanya nanti imajiner ya. Ini suku imajiner. Nah, imajiner itu maknanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Imajiner. Imajiner itu khayal. Khayal, betul Mas ya. Khayal, nggak nyata. Jadi ini suku ini yang I-nya ini, suku I ini yang kebalikannya dari bilangan real tadi, gitu ya, bilangan nyata tadi. Pak, kenapa disebut real ya tadi? Karena ada yang tidak nyata, yaitu yang bawahnya ini. Itu ya. Jadi ada akar I-nya tidak real. Kenapa tidak real? Karena kalau kita mengakarkan ini, kita nggak akan menemukan ini bilangan berapa sih sebenarnya gitu ya. Ini kalau kita nanti implementasikan di dalam suatu objek, ini seberapa banyak sih gitu, nggak bisa. Kalau di sini kita masih bisa gitu ya. Misalkan bilangan bulat, kan di sini ada bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini masih bisa kita implementasikan dalam objek. Kita punya benda 1 buah, kita punya roti 2 buah, kita punya permen 3 buah, masih bisa kan ya. Pecahan nanti juga bisa, rasional masuk di dalam nyata, setengah. Kita punya apa namanya, roti kita bagi 2, hasilnya masing-masing mendapatkan setengah, masih bisa ya. Atau pakai akar misalkan ya, akar 3. Nah, ini bilangan irasional tapi masih real gitu, karena ini masih nyata, hasilnya masih ada. 3 di akar itu nanti masih ada, meskipun hasilnya pecahan yang tadi tidak rasional, karena hasilnya kita akan sangat menemukan ini ya, sangat sulit menemukan bilangan rasionalnya. Tapi ini masih nyata dalam kehidupan, masih bisa ditentukan. Tapi kalau ini sudah nggak bisa gitu, disebut imajiner tadi. Mau kita apa namanya implementasikan dalam kehidupan nyata, ini seandainya benda itu diwakili dengan seberapa banyak, itu nggak bisa. Gitu ya. Saya jeda ke sini karena di sini tadi dimunculkan ada istilah semua bilangan nyata. Itu sedikit perlu saya jelaskan. Gitu ya. Jadi ini semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan nyata atau real tadi. Kemudian terhadap relasi lebih kecil yang lazim kita jumpai pada bilangan nyata, kalimat tersebut mempunyai arti. Tadi ini maksudnya kalimat tersebut itu kalimat yang ini ya. Ada anggota yang lebih kecil daripada I1 po iya gitu. I mungkin ini ya. Ada anggota yang lebih kecil daripada I gitu ya. Nah, lebih kecil di sini semesta pembicaraannya apa gitu. Beda dengan yang di sini. Sama-sama katanya lebih kecil gitu ya. Tapi di sini Amir lebih kecil. Nah, lebih kecil itu apanya gitu ya.
Apa pemikirannya Amir, apa rumahnya Amir, atau orangnya yang lebih kecil daripada setiap anggota di dalam himpunan manusia misalkan. Ini ambigu, tapi kalau di sini ini juga masih ambigu sebenarnya kalau kita tidak batasi dengan semesta pembicaraan. Ada anggota yang lebih kecil daripada I. Anggota apa gitu kan ya? Lebih kecil apa? I itu apa gitu kan ya. Nah, maka ketika nanti diberikan batasan di sini, batasan semesta pembicaraannya dibatasi ini, semesta pembicaraan kita adalah bilangan real. Oke. Ya. Kemudian lebih kecil itu adalah relasi antar bilangan. Oke, berarti kita bisa menilai kalimat ini. Oh, yang dimaksud adalah ada anggota di dalam bilangan real yang lebih kecil daripada bilangan I. Nah, gitu. Jadi baru nanti ketahuan maknanya setelah dibatasi semesta pembicaraannya. Itu teman-teman manfaat dari semesta pembicaraan, gitu ya. Dan nanti setelah kita bisa memahami maknanya, baru nanti kita akan bisa menilai benar dan salahnya dari kalimat itu. Itu ya. Ini nanti kalimat deklarasi. Oke, nanti saya jelaskan di bawah. Tapi ini dulu, sambil kita diskusi, ini perhatikan, tentukan semesta pembicaraan agar dia mempunyai tepat satu penyelesaian. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Himpunan bilangan asli bukan? Yang Bilangan pertama, asli bukan, Mbak. yang pertama ini bilangan asli ya. Iya. Oke, bilangan asli itu berarti mulai dari 1 ya. Betul? Iya, Pak. Oke. Mungkin ya, antara Anda ada yang lupa, sedikit saya ingatkan ya, nggak apa. Jadi gini ya, tadi yang sangat luas itu bilangan apa ya? Oke, yang luas itu gini. Oke, tadi real itu yang sangat besar tadi itu memuat semua bilangan real. Terus di dalam bilangan real nanti ada di sini dulu. Di sini ada bilangan rasional dulu nanti ya. Rasional biasanya dia dinotasikan dengan Q. Dia adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B gitu ya, di mana A dan B-nya ini elemen bilangan bulat. Nggak tahu bulat kok simbolnya Z itu apa Pak itu ya. Nanti coba Anda cari dalam bahasa Perancis atau bahasa Yunani, saya lupa. Z ya. Z ini singkatan dari apa itu saya lupa. Sehingga dia dikatakan bilangan bulat. Jadi ini untuk menyimpulkan bilangan bulat. Ini sekaligus saya kenalkan notasi-notasi yang ini ya, notasi-notasi standar ya. Nanti bilangan real pakai R, bilangan rasional pakai Q, ini yang bisa dinyatakan sebagai A per B. Di dalam bilangan rasional baru ada bilangan bulat, dinotasikan dengan Z. Yang ini isinya mulai dari negatif ya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Ini juga dan seterusnya ke kiri sana. Baru di dalam Z itu nanti ada bilangan yang tadi disebutkan teman Anda. Bilangan apa tadi Anda bilang? Bilangan asli ya? Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, asli atau kenapa dinotasikan dengan N ini karena singkatan dari natural ya. Natural number gitu ya. Bilangan alam, jadi istilah lainnya bilangan asli dan bilangan alam. Mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Pak, kok pernah dulu dikasih tahu namanya bilangan cacah? Oke, kalau kita mau kasih bilangan cacah ada di sini. Mulainya dari 0 ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu. Ini sering disebut dengan bilangan cacah, tapi ini jarang dipakai dalam nanti konteks-konteks pembelajaran matematika gitu ya. Nggak tahu ini munculnya penggunaannya mungkin hanya di keseharian ya. Maksudnya mencacah itu kan menghitung, bukan mencacah daging ya. Cacah ini kalau Anda orang Jawa mungkin tahu lah ya. Cacahnya piro gitu ya. Cacahnya piro maksudnya jumlahnya berapa gitu ya. Jumlahnya berapa? Kalau kita menghitung itu dari 0 maksudnya rano tidak ada berarti 0, jumlahnya 0 karena nggak ada habis gitu ya.
Tapi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1. Kalau bilangan di alam itu apa namanya dari 1, menghitung itu dari 1 maksudnya gitu ya kalau bilangan di alam. Tapi kalau mencacah, kebutuhan mencacah menghitung tadi mulainya dari 0. Tapi tenang aja, yang 0 ini jarang dipakai bilangan cacah. Yang lebih sering dipakai ini bilangan asli n tadi, bilangan bulat ini, bilangan rasional ini, sama bilangan real. Pak, yang bilangan kompleks tadi Pak, dia lebih luas lagi. Bilangan kompleks tadi nanti Anda belajar sendiri khusus ini. Besok Anda akan ketemu yang namanya mata kuliah fungsi kompleks kalau nggak salah ya. Fungsi kompleks. Ini mata kuliah sendiri nanti. Jadi mempelajari sifat-sifat yang ada dalam himpunan bilangan kompleks ini nanti. Besok sabar ya, Anda kalau setia di matematika akan ketemu ini. Kalau nggak pindah. Kayaknya sih nggak banyak yang pindah semoga. Karena banyak yang pilihan pertama. Oke, tadi ya jawabannya di sini bilangan asli. Alasannya apa bilangan asli? Karena yang memenuhi berapa kalau bilangan asli di sini? Yang 2. memenuhi 1. X-nya Itu. 1 ya? Kok 1? 2. Min 1. 2. 2. Min 1, Pak. Iya 2 Pak. Oh, sorry. Min 1 kalau min 1 nggak masuk asli ya? Iya. Oke, jadi karena ada 2 kemungkinan yaitu min 1 dan 2. Supaya tepat 1, Anda ambil semesta pembicaraannya adalah bilangan asli. Oke, betul sekali. Kalau supaya tepat 2 berarti semesta pembicaraannya apa? Bilangan bulat. Bilangan? Bulat. Bilangan bulat. 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 yang tadi. Bulat. Bilangan bulat. Jadi min 1 boleh 2. Mantap. Nah, Anda belum melupakan ilmu Anda di SMA gitu sih. Jangan di-replace ilmunya ya. Jadi kalau Anda di komputer itu pakai operasi save as gitu ya. Kalau replace nanti lama hilang. Kemasukan ilmu baru, ilmu lama hilang. Jadi ilmunya di save as. Jadi biar yang lama nggak hilang gitu ya. Oke, teman-teman, ini yang berikutnya. Ini kira-kira yang nomor 2. Supaya persamaan ini punya penyelesaian, semesta pembicaraannya apa? Apa? Bulat. Bulat. Bulat berapa? Penyelesaiannya. Imajiner akar Min 1. Imajiner. Imajiner, Pak. Oke, bilangan kompleks ya tadi ya. Kompleks. Bilangan kompleks tadi. Jadi himpunan bilangan kompleks tadi ya. Jadi yang memuat bilangan imajiner. Ini biar bisa diisi X-nya kan akar min 1 kan berarti. Ya enggak? Iya. Nah, jadi biar X-nya bisa kita isi dengan akar min 1. Sehingga ini memenuhi persamaan ini ya. Jadi semestanya adalah himpunan bilangan kompleks. Gitu. Oke. Ini pemanasan ya. Pemanasan. Biar Anda mulai hangat pikirannya. Kemudian di sini ini adalah notasi yang mungkin buat Anda baru gitu ya. Jadi flooring sama ceiling. Flooring sama ceiling. Apa itu flooring? Flooring itu artinya ini di kotak ini bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Paham nggak kira-kira maksudnya? Kalau ceiling itu bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Contohnya ini contohnya. Jadi, oke gini ya. Saya kasih contoh pakai tadi aja. Dan di sini saya bikin garis bilangan, gitu ya. Saya bikin garis bilangan di sini 0 gitu aja. 1, 2, 3, di sini min 1, di sini min 2, di sini min 3. Oke, misalkan kita punya bilangan di sini. Oke, nah tadi aja pakai contoh yang tadi biar nggak bingung. 2,5 kan di sini ya. 2,5 letaknya di sini. Nah, di sini. Di sini ada bilangan 2,5. Kemudian kita ditanya nilai dari ini tandanya di bawah, berarti dia floor ya, flooring. Biar ngiling-ngiling, floor itu apa? Floor bahasa Inggris apa?
Lantai. Lantai. Nah, lantai itu letaknya di bawah, berarti ini arahnya ke bawah gitu aja, biar gampang-gampang. Satunya ceiling menghadap ke atas. Nah, ini kita ditanya flooring dari 2,5. Artinya apa? Artinya di sini dia adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan dirinya sendiri. Lah, yang kurang dari atau sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 2,5 kan banyak ya. 2 ini yang kurang dari 2,5, 1 ini kurang dari 2,5, 0 kurang dari 2,5, -1 kurang dari 2,5. Tapi yang terbesar gitu maksudnya. Di antara seluruh kemungkinan bilangan yang lebih kecil atau yang kurang dari 2,5, yang paling besar yang mana? 2. 2. 2 di sini kan ya. Nah, ini adalah yang terbesar. Sehingga ini menjadi flooringnya 2,5. Maka nilainya adalah 2. Gitu ya. Kemudian di sini ada ceiling. Ceiling itu kebalikannya. Dia adalah bilangan bulat terkecil yang lebih atau sama dengan. Saya ambil contoh dari sini aja lah. Di sinilah ya. Oke. Misalkan saya punya nilai di sini minus 3,2. Kemudian kita ditanya ceiling dari 3,2. Ini ya. Nah, ceiling tadi adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari dirinya. Berarti kan sekarang kita cari bilangan bulat yang lebih dari min 3,5 kan banyak. Bisa ini lebih besar dari dia. Ini juga bilangan bulat lebih besar dari dia. Ini juga bilangan bulat lebih besar dari dia, gitu ya. Banyak sekali, tapi diambil yang terkecil. Maka hasilnya berapa? -3. Berapa? Minus Minus ya, ini adalah ceiling-nya berarti. Ini adalah ceiling dari, sorry ini minus ya, minus 3,2 adalah -3. Jadi bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan dirinya sendiri. Pak, kalau pas bilangan bulat gimana ya? Berarti dirinya sendiri dong. Jadi misalkan di sini kita punya -1 di sini, ceiling-nya -1 berapa? Menurut Anda? -1. -1 gitu ya. Flooring-nya -1 berapa? -1. 1 juga. -1 juga gitu kan. Karena kenapa? Di sini karena di sini dia adalah kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau dia pas bilangan bulat pas ya nggak perlu cari yang lain. Berarti kalau pas bilangan bulat jadi dirinya sendiri. Sudah paham maksudnya ini? Sudah, Pak. Paham ya? Sudah, Pak. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Oke. Paham. Sip. Oke, nanti tolong dijawab. Kalau ngangguk-ngangguk saya pas nggak bisa lihat Anda ini. Karena yang saya lihat adalah slide. Oke, sekarang di sini perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pemanasan ya. Pertanyaan berikut ini benar atau salah gitu sekarang pertanyaannya. Ada X yang merupakan bilangan asli. Oke, benar atau salah? Benar, Pak. Betul. Benar ya? Oke. Semua X merupakan bilangan bulat tidak positif. Benar atau salah? Oke, gelombangnya kurang Salah. pas, Mbak. Tuningnya di setel dulu. Frekuensinya akan meresap tadi. Salah ya? Kenapa salah? Aduh. Saya tahu. Karena X bisa diposisikan pada bilangan bulat tidak positif. Masa tidak positif lagi? Ini tidak positif loh. positif. Berarti kebalikannya dong. Ceiling Karena X rancu. Maksudnya belum ditentukan nilai pasti. belum ditentukan. Ya, memang X-nya semestanya anggap aja bilangan real lah ya, bilangan real aja. Bilangan real, kira-kira salahnya kenapa? Tadi sudah benar Anda jawabannya, salah. Cuman alasannya yang perlu lebih kuat. Karena kata-katanya semua, Pak. Lah ya, kalau kenapa nggak boleh semua? Karena ada yang negatif. bisa. Gimana? Karena kalau semua itu ya semua, kalau ada itu cuma beberapa, Pak.
Oke. Enggak, oke. Sebagian. Betul memang. Luar biasa ya, logika wanita itu emang kalau semua Pak, kalau ada itu ya seberapa. Betul sekali Mbak. Enggak apa, ini kita santai aja maksudnya ya, tidak bermaksud membuli saya ya. Ini biar kita nggak tegang. Oke gini Mas dan Mbak semuanya, untuk menyangkal atau menyalahkan suatu kalimat ini gitu ya, untuk menyangkal atau menyalahkan suatu kalimat, kita butuh alasan gitu ya, untuk menolaknya gitu. Misalkan gini deh, saya pakai bahasa yang lebih mudah aja, saya tanya kepada Anda, kalau saya mengatakan semua mahasiswa di kelas kita ini berasal dari Jawa Tengah, terus salah? Salah. 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 Coba berikan alasan yang paling enak didengar. Kenapa Anda mengatakan salah? Karena ada yang berasal dari Jawa Tengah. Karena tidak semua Gimana? berasal dari Karena Jawa, tidak Pak. semua mahasiswa di sini berasal dari Jawa Tengah. Gasinya. Oke. Karena tidak semua ada yang dari karena tidak semua berasal dari Jawa Tengah, Pak. Coba dalam versi kalimat lain. Itu sudah benar tadi. Karena ada yang dari Jawa Tengah. Nah, itu ya enak juga kan ya dengar. Karena ada yang dari luar Jawa Tengah, Pak, gitu. Karena ada yang tidak dari Jawa Tengah, Pak. Itu alasan yang paling enak didengar ya. Atau tadi itu. Karena tidak semua dari Jawa Tengah, Pak. Kalau di sini, sekarang kita kembali ke sini. Kenapa Anda menyalahkan ini asalnya? Karena ada bilangan bulat positif. Karena ada bilangan bulat yang positif. Oke, gini. Karena hasil saling X ini mungkin untuk bilangan bulat positif gitu kan ya. Ya enggak? Iya. Betul. Karena saling X ini, Pak, ada yang hasilnya bilangan positif gitu kan ya. Itu aja kan enak jawabnya. Udah paham belum sekarang? Sudah. Siap. Nah, kita selain belajar logika, kita juga belajar mengolah kata-kata supaya lebih simpel mungkin ya, lebih simpel, lebih efektif gitu ya. Langsung maknanya saja gitu ya. Kenapa sih kok ini salah, Pak? Karena ada hasilnya ini saling betul ya. Karena ada hasilnya saling X yang positif, Pak, gitu. Bilangan bulat positif gitu ya. Tidak semua tidak positif, Pak, gitu ya. Oke. Terus ya, ini nanti silahkan dicoba-coba sendiri lagi. Saya langsung masuk aja ke kalimat deklaratif. Nah, ini teman-teman. Ini yang di dalam bahasa matematika itu, dalam logika matematika itu, yang membedakan dengan mungkin istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang lain yang tanpa nilai atau tanpa makna ya. Kalau kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang mengandung nilai salah atau benar. Jadi kalau seseorang mengatakan suatu kalimat, kita bisa menilai kebenarannya atau menilai bahwa itu salah, itu yang disebut dengan kalimat deklaratif. Atau dalam istilah lainnya, kalau yang saya jelaskan di slide kemarin, bahasanya apa? Kalimat apa? Yang sudah baca video saya? Baca video. Menyimak video saya? Kalimat tertutup, Pak. Itu ada, Pak, di slide. Oke, ini. Jadi istilah lainnya kalimat tertutup atau kalimat pernyataan gitu ya. Jadi ada beberapa istilah selain kalimat deklaratif, dia juga disebut juga dengan kalimat tertutup atau dengan pernyataan. Kebalikannya adalah kalimat terbuka. Jadi kalau kalimat terbuka itu yang kita nggak bisa menilai kebenarannya gitu ya. Kita menyatakan dia benar atau salah nggak bisa gitu. Itu kalau kalimat terbuka. Oke. Contohnya ungkapan-ungkapan ini. Ya ampun. Ya ampun, benar apa salah? Tidak bisa ditentukan. Salah. Tidak bisa. Ini bahasa apa kira-kira? Kata seru. Tanda seru ya. Tanda seru ya maksudnya apa ya? Oleh ngomong seru banget. Ngomongnya seru banget. Apa ini ungkapan ini ya? Ungkapan perasaan itu mungkin. Ungkapan perasaan kecewa atau mungkin ungkapan perasaan bahagia ya enggak, artinya juga enggak jelas itu ya. Ya ampun gitu. Yang kedua, bumi berputar pada porosnya. Bisa Anda nilai? Bisa. Oke. Benar apa salah?
Benar. Berarti deklaratif atau bukan? Iya. Iya. Deklaratif. Nomor 3. Presiden Indonesia dipilih setiap 4 tahun sekali. Ini deklaratif atau bukan? Iya. Deklaratif. Iya. Deklarasi. Deklaratif. Deklaratif tapi salah. Deklaratif ya. Deklaratif ya. Oke, jadi memang kalimat deklaratif atau bukan itu tidak tergantung pada nilai kebenarannya, itu yang penting. Jadi Anda jangan terkecoh ya. Tidak peduli benar atau salah. Yang penting bisa dinilai benar atau salah, itu saja yang penting. Itu deklaratif. Oh, saya bisa menilai, Pak, ini salah itu ya. Ya udah, berarti dia deklaratif, itu ya. Yang keempat, carilah fakta untuk membuktikan bahwa kesaksiannya bohong. Deklaratif bukan? Bukan. Ini apa? Kalimat perintah ya. Kalimat perintah jangan dinilai gitu. Jadi kalau anak-anak mungkin mahasiswa yang kreatif atau siswa yang kreatif, kalau dikasih soal tidak untuk mengerjakan perintah soalnya, malah justru menilai kesalahan atau kebenaran soalnya, itu berarti dia tidak benar gitu ya. Dia tidak paham menilai kalimat deklaratif atau kalimat perintah gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu kan ya. Soalnya salah, Pak, loh. Siapa yang suruh menilai soalnya? Siapa yang suruh menilai perintahnya gitu ya. Perintahnya yang penting laksanakan gitu ya, ada perintah. Oke, yang kelima, selama ini bilangan 2 selalu hidup rukun dengan bilangan 3. Benar atau salah ini? Tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan, Mbak. Nggak bisa dibenarkan, nggak bisa disalahkan ya. Kenapa, Imajinasi, Mbak. Bukan deklaratif. Imajinasi. Oke. Mungkin bagi sebagian orang gitu ya, yang diimajinasinya 2 itu dekat dengan 3, dia akan mengatakan mereka hidup rukun gitu ya. Tapi mungkin yang punya pola pikir lain, mereka nggak rukun, Pak, gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak bersama-sama. Kenapa? Karena mereka selalu berada di tempatnya sendiri-sendiri, tempat yang berbeda, tidak pernah menyatu antara 2 dan 3. Setelah pokoknya itu nggak bisa gitu ya. Nomor 6, besok hujan atau tidak hujan? Deklaratif atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan matanya. Bukan ya, fix ya. Sepakat semua bukan? Bukan, Pak. Oke. Dito mau ke meet-nya. Oke, saya mau lihat Anda ini. Yang sepakat deklaratif siapa? Bukan ya tadi ya. Yang bukan siapa? Semua bukan? Raise hand yang tidak raise hand. Gue jadi ragu. Wah, raise hand semua ya. Soalnya ada kata atau. Banyak yang raise hand, hampir semua raise hand. Oke. Yang menganggap ini kalimat deklaratif, raise hand. Oke. Siapa yang tadi diturunkan dulu tangannya, yang jawaban yang pertama diturunkan dulu tangannya. Sekarang pertanyaan kedua. Yang kedua, yang menganggap ini kalimat deklaratif, raise hand. Ada ya? Ada yang raise hand terus. Tadi benar, ini benar itu ya. Oke. Sekarang yang bingung. Yang bingung raise foot aja, kakinya diangkat. Karena dia bingung. Oke, ada yang bingung ya. Ini Iin bingung, Anissa bingung ya. Bingung berarti belum menjawab ya. Fatimah 3 kali resen terus dia. Mbak Jihan. Pertanyaan pertama resen, pertanyaan kedua resen, pertanyaan ketiga resen. Oke, masih ada yang bingung teman-teman. Gini ya. Tahu. Sekarang kita pakai logika biasa aja. Besok itu hujan atau besok itu tidak hujan. Besok itu ada berapa kemungkinan sih? Antar masalah cuaca loh ya. Besok mungkin hujan, besok mungkin tidak hujan. Betul nggak antara salah satu itu? Iya, Pak. Pasti salah satunya. Salah satunya. Atau di antaranya.
Di antaranya apa? Gerimis lah gitu ya. Gerimis itu yang mau anggaplah hujan gitu ya. Tadi Anda bisa nggak menilai besok itu hujan atau tidak hujan? Bisa. Bisa. Tapi besok. nilai kebenarannya tidak pasti. Tapi kan besoknya bisa dibuktikan benar atau salah. Berarti itu deklaratif, Pak. Oke. Tapi itu kan kayak nanya lagi gitu. Besok hujan. Kayak nanya ya. Di sini Ya, oke, punya dua kita jawaban. anggap ini bukan kalimat pertanyaan ya. Kita anggap bukan kalimat pertanyaan karena tidak ada tanda tanyanya gitu ya, Mas. Oke, itu masih apa? Tapi bagus. Itu apa namanya? Komentar yang bagus. Jadi kadang-kadang perlu diyakinkan, Pak, itu kalimat apa, Pak? Jangan-jangan kalimat tanya gitu ya. Sekarang anggap itu bukan kalimat tanya. Anggap itu kalimat bukan pernyataan. Bukan pertanyaan, sorry, bukan pertanyaan. Besok hujan atau tidak hujan? Tadi ada yang bilang, Mas siapa tadi ya? Bisa menilai, Pak, tapi besok gitu kan ya. Zulfi tadi yang bilang. Iya, Pak, saya, Pak. Tapi benarnya kita baru tahu besok ya? Iya, Pak. Iya. Sama Zulfi semua? Iya, Pak. Yang lain sepakat sama Zulfi? Iya, Pak. Kita bisa menilai, Pak, tapi baru besok gitu ya? Iya, Pak. Ada yang nggak sepakat? Angkat tangan, raise hand yang nggak sepakat. Nggak usah malu. Anda jangan takut beda ya. Jadi biar anti mainstream gitu loh. Kalau bisnis nanti Anda biar apa namanya dicari orang. Karena bisnis kan biasanya yang dicari bisnis anti mainstream gitu. Nggak ada ini? Oke, enggak. Semua sepakat ya sama Zulfi ya? Bisa hari itu tapi Iya, Pak. Rinda mau ngomong apa, Rinda? bisa hari itu cuma perkiraan cuaca sih. Dari perkiraan cuaca. cuaca. Oke, teman-teman semuanya. Sepakat sama dulu semua ya, Pak. Ini bisa dinilai sih, Pak. Tapi baru besok ketahuannya benar atau tidak. Nah, Anda gitu ya. Apa namanya? Oke, saya kalau ini saya ambil dalam konteks kalimat matematika, kira-kira X lebih dari sekian, X kurang dari sekian. ini Mas. Oke, oke lah Kak, apa? Kita ambil contohnya. Tadi Mas Gregor ya? Yang usul ya? Nggak apa, ini usulnya itu. Seperti kalau Mas Gregor tanya X kurang dari sekian. Sekian saya ambil kata 1 aja lah ya. X kurang dari 1. Oh, tapi itu terlalu ini Mas, terlalu kalau hanya begini saja, ini tidak mewakili tadi sih. Kenapa? Karena kalau tadi itu hujan dan tidak hujan, besok itu cuacanya kan hanya ada 2 kemungkinan ya. Ini kalau di sini kan masih ada 3 kemungkinan, tapi nggak apa. Kemungkinan lain lagi kan sebenarnya atau lagi ya, X itu sama dengan 1, karena kalau cuma 2 ini kan maksudnya belum mewakili semua kemungkinan gitu loh. Boleh gini atau kalau Pak nggak perlu pakai ini gitu ya. Kalau nggak perlu pakai ini, ya ini harus salah satunya kita kasih sama dengan. Maksudnya memang cuma 2 kemungkinan gitu loh. Cuma 2 kemungkinan X kurang dari 1 atau X lebih besar 1 itu ya. Oke. Meskipun ini tidak sepenuhnya mewakili tadi, tapi kalau ini oke. Kalau ini menurut Anda ini kalimat deklaratif atau bukan? Anda bisa menilai kebenarannya atau enggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa itu. Sekarang saya tanya, nilainya benar atau salah sekarang? Nilainya Tidak, Pak. Anda tidak bisa ya? Bingung. Oke, bingung. Kalau menurut saya itu bukan kalimat deklaratif, Pak. Bukan ya Mas ya? Oke, gini, nggak apa. Ini semakin bingung Anda itu, saya semakin senang. Ini bukan berarti saya senang kalau melihat kalian bingung, tidak. Anda bingung, itu berarti Anda berpikir gitu ya. Kalau nggak bingung, belas ini jangan-jangan nggak mikir itu ya. Sembuhlah itu Pak, ngomong-ngomong gitu ya. Oke, gini dah. Sorry. Oke, gini.
kalau saya gini lah ya, semesta pembicaraannya sekarang saya kasih dulu lah. Semesta pembicaraannya ini adalah bilangan real, dan jelas X itu real gitu ya. Terus kalau saya punya gini aja, X kurang dari 1, Anda bisa menilai nggak? Bisa. Bisa, benar. Benar Pak? Salah ini? Benar. Ya deklaratif. Benar, Pak. Nyatanya salah. Maaf, bisa diulangi kalimatnya benar. kalimatnya, Pak? Ini kalimatnya ini aja. Jadi X ini adalah X itu adalah himpunan elemen dari bilangan real. Kemudian kalimatnya cuma ini aja. Kalimatnya cuma X kurang dari 1. Deklaratif atau bukan? Deklaratif. X adalah kurang dari 1. Lupa. Yang kalimat keduanya gimana, Pak? X adalah kurang dari 1. Iya ini, sudah ini aja kalimatnya. X kurang dari 1. Sudah. Deklaratif. Ini deklaratif atau bukan? Bukan, Pak. Deklaratif. Deklaratif tapi salah. Berarti Anda bisa menilai benar atau salah di sini. Kalau menurut saya Deklaratif. Bukan, Pak. Bukan, Pak. bukan, Pak, kayaknya, Pak. Belum cukup, Pak. Anda makin bingung ya. Jujur bingung, Pak. Anda makin bingung itu Anda makin mikir. Oke, senang saya. Yang tadi Mas Rizky ya? Mas Rizky bukan jawabannya. Bukan. Tadi lihat di YouTube karena X-nya itu belum diketahui. Oke, nah ini yang Nah, sama, Pak, benar, Pak. YouTube Sama. mana Mas? Yaitu yang di Google Classroom-nya Pak. Oke. Jadi pernyataan benar salah itu bisa ditentukan setelah kita mengetahui konstantanya, Pak. Oke, bagus ya. Mantap. Kalau Memang misalkan butuhnya variabel belum bisa, Pak. Usaha itu tidak pernah kebalik ya. Hasil tidak pernah mengkhianati usaha gitu Mas ya. Memang yang belajar sama yang belum belajar beda ya. Yang sempat menyimak YouTube sama yang belum memang beda ya. Ini teman-teman semua, ini bukan kalimat deklaratif. Oke ya. Kenapa bukan kalimat deklaratif? Apakah kita tahu X-nya berapa? Halo? Belum tahu. Belum. Karena kita nggak tahu nilai X-nya berapa, apakah kita sudah bisa menentukan dia kurang dari atau lebih dari 1? Belum, Pak. Belum bisa. Belum bisa. Nggak bisa Kalau belum bisa, ditentukan. apakah kita bisa Bingung. menentukan dia benar atau salah kalimat seluruhnya ini? Tidak, Pak. Nggak bisa. Belum bisa. Maka ini bukan. Jadi ini adalah bukan kalimat deklaratif. Oke ya. Sekarang teman-teman fokus ya, perhatikan ya. Saya sekarang mengatakan gini. X kurang dari 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau tadi pernyataannya hanya ini saja. Sekarang pernyataannya ini. Ini deklaratif atau bukan? Masih bukan juga? Seperti atasnya? Bukan. Bukan. Menurut Bukan juga saya ya? ini, Pak. Menurut siapa tadi? Mas siapa tadi? Zulfi, Pak. Zulfi. Menurut Zulfi, ya. Menurut yang lain bukan? Oke. Bukan. Perhatikan teman-teman di sini. Kita memang nggak tahu X-nya berapa ya. Kita nggak tahu X-nya berapa. Tapi kita sudah punya semesta pembicaraan. Di sini ya. Bahwa X itu adalah himpunan bilangan real. Berbeda konteksnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu kita hanya satu kalimat, satu pernyataan, yaitu bahwa X kurang dari 1. Kita nggak bisa menentukan. Kenapa? Karena X itu banyak kemungkinan. Dia bisa lebih besar 1, bisa sama dengan 1, bisa lebih kecil 1. Sehingga kita belum bisa menilai sebelum tahu X-nya. Oke, itu ya. Makanya tadi kita sebut ini bukan deklaratif. Sekarang kalau yang bawah ini. Kalau yang bawah ini, berapapun X-nya, dia bisa memenuhi kedua ini enggak? Bahwa dia mungkin kurang dari 1, atau bahwa dia mungkin lebih besar dari sama dengan 1. Bisa, Pak. Bilangan real. Betul nggak? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Bisa. Jadi Jadi karena berapapun nilai X-nya, dia memenuhi salah satunya ini apa? iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Jadi Pak. karena berapapun X-nya tetap Berarti itu ini pernyataannya benar. bernilai benar atau bernilai salah? Benar, Pak. Berarti Anda bisa menilai? Iya, Pak. Bisa.
Bisa. Oke, itu ya. Anda bisa menilai. Karena Anda bisa menilai berarti ini Deklaratif, Pak. Deklaratif. kalimat deklaratif. Oke ya. Paham maksudnya? Paham, Pak. Kan belum? Nggak apa, memang butuh proses ya. Tapi kalau seandainya ada yang belum paham, nggak usah malu sama temennya. Tanyakan aja, Pak, saya belum paham, Pak. Tolong jelaskan ulang. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi hanya karena ada pilihan kemungkinan itu sudah bisa menjadikan kita deklaratif itu ya. Jadi tadi teman-teman, jangan terlalu terkecoh dengan bahwa dia di sini ada variabel. Tidak selalu bahwa variabel itu menjadikan ciri-ciri dia bukan kalimat deklaratif. Kalau variabelnya seperti ini saja, tidak ada kemungkinan lain, padahal X-nya belum diketahui kemungkinannya juga, maka kita nggak bisa menilai. Tapi kalau di sini kita sudah bisa menilai. Jadi X-nya mau berapapun anggota bilangan real, ya dia pasti akan memenuhi salah satunya ini. Ya kalau nggak kurang dari 1, atau lebih dari 1, atau sama dengan 1 kan gitu. Berarti sudah benar. Berarti kita bisa menilai. Kita bisa menilai berarti dia deklaratif. Nah, kembali ke sini, sama halnya dengan yang ke-6 ini teman-teman. Memang kita belum tahu besok itu. Tapi kira-kira besok itu betul nggak antara kedua kemungkinan ini, hujan dan tidak hujan? Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Berarti nilai kebenarannya ini sudah bisa kita tentukan sekarang atau baru besok? Sudah, Pak. Bisa sekarang, Pak. Halo. Sudah bisa kita tentukan sekarang atau nunggu besok? Sudah bisa Sudah sekarang. bisa sekarang, Pak. Sudah bisa sekarang. Kita sekarang. Kita mengatakan ini benar atau salah? Benar berarti, Pak. Benar itu benar. Pak itu benar, Pak. Benar bahwa besok itu ya kalau hujan ya nggak hujan kan gitu toh. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Nah, berarti ini deklaratif atau bukan? Deklaratif. Ya, deklaratif ya. Sip. Ini seperti kalau misalkan Anda punya kakak atau punya tante atau ibu Anda mungkin sedang hamil. Nah, kita mengatakan besok ini bayinya kalau nggak cowok ya cewek gitu loh. Besok bayinya cewek atau cowok gitu. Itu benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Jadi nggak perlu nunggu lahir dulu untuk mengatakan itu benar. Pernyataan itu sudah benar karena kita mengatakan atau gitu loh. Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kalau ini saya ganti, teman-teman. Kalau ini saya ganti gini. X kurang dari 1, terus saya ganti dan. X lebih besar sama dengan 1. Ini deklaratif atau bukan? Masih sama, Pak. Deklaratif atau bukan? Itu Yang diganti X lebih besar dari sama dengan 1. Iya, ini loh, ini saya ganti dan ini, bukan atau, Mas. Bukan, Pak. Ini deklaratif atau bukan? Bukan, Pak. Iya, Pak. Deklaratif. Ini Anda bisa menilai nggak? Dia benar atau salah? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Salah, Pak. Benar atau salah? Itu salah, Pak. Salah. Itu salah. Bisa. Bisa menilai? Sendiri sudah Bisa, salah. Pak. Bisa. Enggak iya. bisa. Jadi Anda sudah bisa menilai dia salah gitu. Kenapa? Nggak mungkin, Pak, gitu ya. Bilangan kok dia kurang dari sekaligus dia lebih besar atau sama dengan 1 gitu loh. Jadi ini salah gitu. Jadi Anda tetap bisa menilai gitu. Ingat ya, hati-hati. Untuk mengatakan kalimat deklaratif itu benar atau salah, tidak perlu Anda menunggu nilainya benar atau salah. Yang penting Anda bisa menilai gitu loh. Paham belum? Paham, Pak. Termasuk tadi itu misalkan besok bayinya kalau ini mungkin masih oke lah. Tapi agak repot kayak gini. Cewek dan sekaligus cowok. Mungkin nggak? Bener atau salah ini? Transgender gimana, Pak? Oh, kita anggap dia tidak kita anggap dia nggak kembar ya, cuman ada satu bayi di dalamnya ya. Mungkin nggak?
Nggak mungkin. Enggak. Lalu untuk kasus bayi yang punya dua kelamin bagaimana, Pak? Nah, kecuali lainnya Kelompok. di luar semesta pembicaraan nanti. Beda cerita itu. Jadi pelajaran Semesta kita bayi normal, tapi ada yang bilang juga, Pak mungkin transgender gimana baru bayi lahir transgender. Oke teman-teman. Jadi ini tetap deklaratif meskipun tadi kita bilang atau sekarang kita ganti dan. Yang penting kita bisa menilai itu. Intinya itu teman-teman. Yang penting kita tidak harus tahu kenyataannya besok atau sekarang, tapi yang penting kita bisa menilai itu aja, benar atau salah gitu aja. Bisa menilai maka dia kalimat deklaratif. Udah paham belum? Oh, kita paham. Paham nggak? Paham ya? Paham. Oke. Baik, kalau paham kita next ke ini dulu deh. Ini latihan dipelajari sendiri nanti ya. Gampang ini ya. Langsung pasti Anda langsung bisa jawab ini. Nomor 1, deklaratif atau bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Oke, sorry. Di dalam kalimat tadi dibagi dua juga di sini. Ada yang faktual, ada yang non faktual. Ini faktual kenapa? Karena untuk menentukan benar salahnya kita harus melihat fakta yang terjadi. Gitu ya. Terus non faktual di sini ada pengertiannya enggak ya? Kalimat kedua. Oke. Kalimat kedua dia dikatakan kedua atau kedua ini ya. Kalimat kedua dia disebut faktual karena untuk menentukan benar atau salahnya kita harus melihat fakta yang terjadi. Ya memang gitu ya. Ya ini jarang sih, saya baru tahu di buku ini juga disebut faktual dan faktual. Jarang, biasanya nggak perlu digolongkan faktual dan faktual sih. Pasti untuk melihat benar atau salah ya tetap melihat fakta yang terjadi ya. Biasanya hanya pengelompoknya deklaratif atau tidak deklaratif itu aja. Nomor 1 tidak ya. Anda cukup jawab tidak atau ya itu aja. 1 tidak ya. Oke, iya, Pak. Ya. Nomor 2? Tidak. Ya. Nomor 3? Tidak. Nomor 3? Deklaratif. Deklaratif. Oke. Yang belum kira jawab itu biasanya Anda mikir dulu, benar atau salah ya? Lah, kelamaan. Padahal pertanyaannya bukan harus benar atau salah. Cukup deklaratif atau bukan itu. Oke, nomor 4. Deklaratif. Deklaratif. Nomor 5. Deklaratif, Pak. Deklaratif. Nomor 6. Deklaratif. Deklaratif ya. Ya. Oke, nomor 7. Deklaratif. Deklaratif. Nomor 8. Deklaratif. Skinner lagi ya. Oke. Ini ada yang pakai ada yang pakai speaker, output speaker ya, nggak apa. Biasanya memang agak jadi ini. Jadi ada inferensi. Nah, inferensi ya, bahasa apa inferensi? Bahasa rakyatnya ngeground. Mantul-mantul suaranya, bergema. Nggak apa. Tapi mungkin memang Pak speaker laptop saya rusak Pak, saya harus pakai tambahan speaker, nggak apa. Oke, ini yang berikutnya adalah konstanta dan variabel, gitu ya. Ada yang kalau dalam suatu pernyataan ada yang namanya konstanta, ada yang namanya variabel. Nah, konstanta adalah ini ya, lambang suatu anggota tertentu dari semesta pembicaraan. Loh Pak, kok lambang Pak? Bukannya lambang itu adalah variabel Pak. Nah itu Anda tertipu di situ. Tertipu ya Anda ya. Ini tadi, bilangan itu juga lambang. Gitu ya. Ini tadi. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini juga lambang. Gitu. 1 itu ya melambangkan anggota di dalam
himpunan bilangan asli, 2 ini ya lambangnya, 3 itu lambangnya gitu ya. Jadi bukan berarti lambang itu kemudian jadi variabel seperti X, Y, enggak itu aja. Maksudnya dia yang melambangkan suatu anggota di dalam suatu semesta pembicaraan, maka dia disebut dengan konstanta. Itu teman-teman. Ya. Langsung kepada contoh aja ini. Ani adalah mahasiswi angkatan 2004 yang paling pandai. Ya. Ani ini merupakan lambang dari suatu unsur semesta pembicaraan. Jadi semestanya adalah manusia, gitu ya kira-kira. Kemudian dia dengan ciri-ciri tertentu yang dilambangkan seperti Ani itu, gitu ya. Nah, Anda bayangkan susah Vika yang ada di hadapan Anda ini ya, misalkan ya. Tapi meskipun saya tidak mahasiswi, saya mahasiswa ya. Meskipun saya tidak paling pandai, anggaplah gitu ya. Vika adalah mahasiswa angkatan 2004 yang paling pandai. Vika itu bukan variabel, Vika itu lambang gitu ya. Vika itu adalah unsur, objek di dalam semesta pembicaraan, semesta manusia, dengan ciri-ciri seperti di hadapan Anda. Itu Vika, maksudnya gitu. Jadi Vika, terus Ani ini konstanta, gitu ya. 50, 5, dan sebagainya itu juga lambang dari bilangan-bilangan tertentu, gitu ya. Kemudian, di sini teman-teman, anak-anak ini ya. Anak-anak ini juga masih lambang. Saya langsung next ke variabel aja di sini. Nah, di sini. Bedanya variabel apa, Pak? Kalau variabel itu dia lambang tapi dari sembarang anggota gitu. Kalau Pak tadi juga anggota, Pak ini. Kalau konstanta itu lambang dari anggota tertentu, sudah ditentukan. Ya dia gitu, lambang dari dia gitu. Lambang dari objek itu berarti sudah ditentukan si itu gitu. Tapi kalau variabel itu sembarang anggota. Kalau sembarang itu berarti ya masih banyak kemungkinan, bukan tertentu yang itu gitu loh teman-teman. Saya akan kembali ke ini tadi aja, yang jelas tadi aja. Di sini, di dalam himpunan bilangan asli ini ya, satu anggota bilangan asli, satu itu lambang, tapi dia tertentu, dia mewakili dirinya sendiri. 2 itu lambang dari dirinya sendiri, tidak mewakili yang lainnya. Gitu ya. 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. 5 elemen bilangan asli. 5 itu simbol bilangan asli yang mewakili dirinya sendiri. Gitu ya. Lah berbeda dengan variabel itu, dia juga lambang tapi tidak mewakili dirinya sendiri. Misalkan gini, X anggota bilangan asli. Anda bisa menyebutkan X itu berapa? 1, 2, 3, Pak. Halo? Tidak, Pak. Bisa, Pak, tapi banyak sekali ya gitu tuh. Maksudnya bisa. Iya, Pak. Bisa toh? Tidak bisa menentukan ya maksudnya. 1, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, dan seterusnya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi bedanya X ini dengan bilangan tertentu ini apa? Dia mewakili dirinya sendiri. Kalau X ini mewakili sembarang bilangan gitu loh. Maka dia disebut dengan variabel. Paham belum maksudnya? Udah, Pak. Paham, Mbak. Paham, Pak. Sama-sama lambang. Kalau konstanta mewakili dirinya sendiri, dirinya itu toh, objek itu saja. Tapi kalau variabel itu mewakili sembarang. Sembarang itu maksudnya banyak kemungkinan. Kembali ke ini tadi lagi. Ya. Sekarang nah ini. Contoh kalimat terbuka. Nah, tadi kebalikannya kalimat deklaratif, ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel bebas. Jadi baru kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya saat itu. Kita baru bisa menentukan nilai kebenarannya jika X-nya diganti dengan suatu konstanta. Artinya X-nya itu masih mewakili bilangan yang banyak sekali gitu ya. Masih mewakili bilangan yang sangat banyak. Maka dia masih kalimat terbuka karena dia masih berupa variabel. Kecuali kalau X-nya kita ganti dengan suatu konstanta, dia baru menjadi tertutup karena kita sudah tahu nilai benar dan salahnya. Contohnya ini, kalimat X merupakan bilangan negatif. Kita nggak bisa menentukan ini. Nggak tahu kita. Kenapa? Karena X-nya masih variabel bebas. X-nya variabel. Berarti dia bukan deklaratif. Dia kalimat terbuka.
dia akan jadi tertutup jika X-nya sudah kita ganti dengan konstanta. Berarti sudah harus mewakili dirinya sendiri. Contohnya 5 itu konstanta, mewakili dirinya sendiri. Bilangan 5 merupakan bilangan negatif. Nah, ini baru menjadi deklaratif, nilainya salah. Atau ini, bilangan -2 merupakan bilangan negatif, ini juga deklaratif, nilainya benar, gitu ya. Loh Pak, yang tadi gimana Pak? Yang ini tadi Pak, yang ini. Nah, ini ya, nah ini tadi. Ini bukan kalimat deklaratif. Berarti yang ini kalimat terbuka namanya. Kalimat terbuka. Kenapa terbuka? Karena X-nya merupakan variabel, masih mewakili sembarang bilangan. Belum ditentukan X-nya berapa. Loh Pak, bukannya ini juga merupakan variabel Pak? Nah beda, karena ini, nanti kalau kita bicara lebih lanjut lagi, yang ini sama ini, yang bawah ini, 2 ini kalimat majemuk teman-teman. Muat kata hubung. Ada kata hubung ya. Lah meskipun memuat variabel, tapi dia sudah langsung bisa diketahui nilainya gitu. Jadi tanpa harus diganti konstanta pun saat ini kita sudah bisa menentukan benar atau salahnya gitu. Kenapa? Karena dia majemuk tadi. Dia ada kemungkinan tadi. Jadi X kurang dari 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Berapapun nilai X-nya, nggak harus tahu nilai X-nya, kita sudah bisa tahu kebenaran dari kalimat ini gitu loh. Jadi itu ya teman-teman. Itu yang tadi saya maksudkan, bahwa tidak selalu adanya variabel itu menjadi ciri-ciri kalimat terbuka. Ini. Kalau seperti ini saja oke, dia kalimat terbuka. Tapi kalau bawah ini meskipun memuat variabel, meskipun ini juga variabel, ini juga variabel, tapi kita sudah bisa menentukan benar salahnya karena di sini ada 2 kemungkinan. Ada kata hubungnya, gitu ya. Atau kata hubung, dan sehingga meskipun masih memuat variabel, langsung bisa kita tentukan nilainya. Kita langsung bisa menentukan nilainya. Makanya yang bawah ini kalimat deklaratif, bukan kalimat terbuka. Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Ini Mas siapa ini? Mas Zulfi? Iya, Pak. Oke, silakan Mas. Yang mana Mas? Kalau misalkan saya buat kalimat sendiri Pak, misalkan Gimana Mas? X adalah himpunan bilangan real dan X lebih besar dari 1 atau X kurang dari negatif 1. Oke, jadi ini semestanya atau masuk di dalam kalimat Mas? Itu semestanya Pak. Oke, ini semestanya ya. X-nya elemen bilangan real. Terus kalimatnya gimana? X lebih besar dari 1 atau X kurang dari negatif 1. Itu kan di tengah-tengahnya ada celah, Pak. Negatif 1. Gini Mas ya? Iya, Pak. Oke. Celahnya di mana Mas? Di tengah-tengahnya kan ada celahnya itu, Pak. Ada rentang antara 1 ke negatif 1. Nah, apakah kita bisa menentukan nilai kebenarannya, Pak? Oke, gini ya. Maksud ada gini ya, ini kalau kita buat garis bilangan gitu ya, ini ada 1, ini ada -1, X itu lebih besar 1, berarti kemana Mas? Ke sini Mas ya? Sini. Atau X kurang dari 1, berarti ke sana gitu maksudmu itu Mas ya? Celahnya di sini gitu maksudmu? Iya Pak. Ya Mas, nah lah berarti ini benar masalah? Iya. Iya belum tahu. Ya belum tahu sih. Oh Mas Zulfi belum tahu, yang lain udah tahu belum kira-kira? Kalimat ini benar masalah? Tapi salah. Deklaratif, Pak. Salah nggak benar? Kalau saya duga itu kayaknya bukan deklaratif, tapi nggak yakin, Pak. Oke, yang lain tadi ada yang bilang deklaratif ya? Deklaratif, Pak. Oke, ingat untuk menuju deklaratif, yang penting kita bisa menilai. Oke, kalau berarti yang mengatakan deklaratif bisa menilai, nilainya benar atau salah? Benar, Pak. Nilainya salah. Salah. Kenapa salah? Ya, alasannya karena yang disampaikan Mas Zulfi tadi. Ya nggak? Karena X itu tidak hanya di sini, Pak, gitu loh. Paham ya? Karena X itu tidak hanya di sini dan di sini, Pak. Karena X itu mungkin di sini, gitu loh. Paham maksudnya? Karena X bilangan real itu mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini gitu. Tapi kita mengatakan bahwa X itu hanya di sini gitu loh. Kita mengatakan bahwa X itu hanya di sini,
dan di sini, maka yang kita katakan salah. Paham maksudnya nggak? Paham, Pak. Iya, Pak. Ini paham nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Berarti deklaratif bukan? Deklaratif. Deklaratif. Zulfi paham? Halo. Bentar. Oke. Nah ini Mas, apa namanya? Anda bingung karena ada celah tadi kan ya. Nah, celah itulah yang mengakibatkan apa yang kita katakan di sini salah ya maksudnya, Mas. Jadi kan kalimat deklaratif nggak harus benar, Mas. Yang penting bisa dinilai. Nah, ini bisa dinilai gitu loh. Kita bisa menilai bahwa ini salah. Kenapa salah? Loh, karena X itu kemungkinannya seluruh bilangan real. Kalau kita mengatakan X lebih besar 1 atau X kurang dari 1, Oh, berarti di sini juga ada X bilangan real loh gitu. Tapi nggak kita sebutkan di sini gitu maksudnya, Mas. oh gitu. Paham nggak? Itu berlaku untuk X-nya bagian dari bilang apa? X himpunan real itu sebagai kalimat sebagai kalimat gabungan atau kalimat majemuknya gitu. Tapi kan maksud saya kalau misalkan X itu dia bilangan real itu sebagai semesta itu sama nggak, Pak? Ya sama aja, Mas. Memang iya. Memang kita sedang bicara X sebagai semesta bilangan real itu loh, Mas. Justru karena X itu adalah seluruh bilangan real kan semestanya toh, Mas. Kan ini maksudnya Mas Jalfi tadi X-nya kita bahas sih semestanya bilangan real toh, ya enggak? Iya. Udah benar seluruh bilangan real. X itu mewakili seluruh bilangan real, ya enggak, Mas? Oh. Ya enggak? Itu dulu sih. Kita bicara dulu semestanya dulu. Berarti X kan mewakili seluruh bilangan real kan? Iya. Kebenarannya bahwa X mewakili seluruh bilangan real. Paham? Kan terus Ya, tahap kedua kita baru membuat suatu kalimat kan gitu tadi. Siapa tadi? Mas Zulfi. Kita mau buat sebuah kalimat. Kalimatnya apa yang kita buat? Ini kalimat kita gitu loh. Kita mengatakan X itu lebih dari 1 atau X kurang dari 1 gitu. Oh iya, paham. Paham nggak? Iya, Pak, paham, Pak. Saya mengatakan ini loh. Apa yang saya katakan ini bertentangan atau enggak dengan kenyataan gitu aja kan sebenarnya. Iya. Ya enggak? X itu real, maka yang saya katakan ini kurang tepat. Kenapa enggak tepat? Karena dia hanya mewadahi yang ini sama ini gitu. Di sini juga ada real, padahal ini semuanya bilangan real juga di sini. Tapi kok kenapa ini enggak diwadahi dalam kalimat yang kita katakan gitu loh, Mas. Makanya yang kita katakan salah. Paham enggak? Iya, Pak. Kalau misalkan kalimat X anggota himpunan real dihilangkan, nilai kebenarannya gimana, Pak? Bisa ditentukan atau tidak, Pak? Menurut yang lain gimana? Halo? Bisa nggak? Tapi tidak bisa. Nggak bisa. Kalau kita nggak tahu pembicaraannya nggak bisa, no. Nggak bisanya bukan karena nggak ada celah, Mas. Nggak bisanya bukan karena ada celah. Ya. Nggak bisanya karena ini. Nggak bisanya karena ini mungkin adalah Zulfi. Gitu. Apakah Zulfi lebih dari 1? Ataukah Zulfi kurang dari -1? Lupa, kenapa kita mengatakan X Zulfi loh? Karena kita nggak tahu X kuwi apa gitu. X kuwi bilangan, apa X kuwi manusia, atau X itu hewan, atau X itu benda itu loh. Iya. Paham nggak? Karena belum ada Pembicaraan. Ya, itulah pentingnya semesta pembicaraan. Supaya variabel yang muncul di situ tuh kita tahu dia itu mewakili apa sebenarnya gitu. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Paham ya? Jadi kalau nggak ada semestanya kita nggak bisa menentukan ini benar atau salah gitu. Tapi karena ini sudah dikasih tahu di awal dia bilangan real ya maka ini salah, maka ini kalimat deklaratif. Paham belum? Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke. Paham sekali. Paham ya? Oke, baik. Itu teman-teman bagus. Saya suka kalau ada diskusi seperti ini. Artinya ada sesuatu yang masih membingungkan atau belum Anda benar-benar yakin di dalam pemikiran Anda itu perlu Anda konfirmasikan gitu ya, supaya kita diskusi, biar kita tahu keyakinannya gitu ya. Jangan sampai itu Anda pendam sendiri, kebingungan itu Anda tanggung sendiri, nanti ya
Anda menanggung kebingungan seterusnya nanti, malah nggak paham-paham. Bagus, jadi besok gitu lagi kalau Anda masih ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja nggak apa-apa. Ya kita makin paham semuanya. Itu ya, itu tentang kalimat deklaratif, kalimat terbuka, tadi kalimat tertutup gitu ya.